Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Sehat semua ya. Nah, kali ini kita akan membahas tentang server yang kita gunakan untuk belajar nge-lab ya. Jadi perangkat keras yang akan kita gunakan untuk belajar virtualisasi ya terutama. Nah, tapi sebelum lanjut, buat kamu yang belum subscribe di channel ini, klik dulu ya tombol subscribe yang ada di bawah video ini. Nah, teman-teman, kalau kita belajar nge-lab virtualisasi ya terutama ini ada server ya, SPDL380G8 ya. Nah, server ini layak teman-teman gunakan untuk melakukan lab atau simulasi virtualisasi ya, misalkan menggunakan Hyper-V atau menggunakan VMware vSphere gitu ya. Nah, teman-teman bisa cari server second ya di marketplace itu HPDL380G8 ya. Nah, ini server ini lumayan powerful untuk kita nge-lab ya, karena memiliki kapasitas sumber daya misalkan prosesor ya, kemudian memori ya, hard disk, dan juga network yang cukup untuk kita lakukan simulasi virtualization, dan juga server ini juga dilengkapi dengan DVD-ROM ya. Nah, untuk spesifikasinya teman-teman bisa lihat di sini. Jadi umumnya itu sudah dilengkapi dengan 1 atau 2 CPU ya, Xeon E5 2600 dan Xeon E5 2600 versi 2 ya. Nah, ini untuk performanya itu sudah di atas 30% ya. Nah, kemudian ini yang bagus untuk virtualisasi karena membutuhkan banyak memori ya. Ini kita bisa menambahkan memori sampai dengan maksimum 768 GB ya, karena di sini ada 24 DIMM ya, 24 slot memori yang bisa digunakan ya. Jadi kalau misalkan satu slotnya 32 GB ya, kalau 24 kita bisa mengisinya sampai dengan 768 GB ya kapasitasnya. Nah, kemudian juga ya tergantung konfigurasinya ya. Ini juga bisa menampung hard disk ya sebanyak 25 ya, atau kalau yang bentuk yang besar itu 12 unit hard disk ya. Nah, kemudian juga untuk networknya itu bisa terdapat 4 network Ethernet ya, Ethernet interface ya. Kemudian juga PCI slotnya itu terdapat 6 PCI slot ya. Kemudian juga dilengkapi dengan SP Smart Drive Smart Array ya, untuk performance hard disk yang lebih baik ya. Nah, kemudian juga untuk melakukan manajemen servernya itu dilengkapi dengan ILO ya. ILO itu untuk manajemen server dari jarak jauh menggunakan IP. Nah, kemudian juga terdapat HP Active Hold ya, always on root cause diagnostic. Jadi untuk melakukan diagnosis kalau misalkan ada sesuatu yang error dan sebagainya, nah itu akan muncul informasinya di panel depan ya. Kemudian SP specific option itu juga dilengkapi dengan additional GPU support untuk high workload acceleration. Nah, SPDL380 ini teman-teman bisa ya dapatkan di marketplace ya, second ya, dengan harga sekitar 7 juta sampai dengan 11 juta rupiah ya, tergantung konfigurasinya. Jadi kalau misalkan memorinya semakin besar atau hard disknya semakin banyak, nah maka harganya juga semakin mahal ya. Jadi tergantung harga konfigurasinya yang teman-teman pilih gitu ya. Nah, teman-teman juga bisa nanti belakangan misalkan untuk menambahkan memori atau menambahkan hard disk gitu ya. Tapi umumnya di sana sudah ada 2 CPU atau 2 soket prosesor gitu ya,
atau konfigurasi yang optimal gitu ya. Nah, itu dulu teman-teman membahas tentang server yang kita gunakan untuk nge-lab ya. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton sampai selesai. Jangan lupa like ya, kemudian komen dan share video ini ke teman-teman supaya mereka belajar apa yang kamu tahu. Kunjungi blog saya, linknya di bawah video ini juga, dan pastinya buat kamu yang belum subscribe, diklik dulu ya tombol subscribe-nya dan bunyikan belnya. Jadi kalau ada video baru dari saya nanti muncul notifikasinya di YouTube. Oke, makasih, sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.